Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Firmansyah, Program Studi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Departemen Teknik Sipil. Di sini saya telah melaksanakan praktikum yang bertujuan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah praktikum hidrolika yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Rian Mantasa. Eksperimen analisis debit aliran saluran terbuka. Di sini saya akan melaksanakan pengukuran terhadap dimensi dari suatu sungai yang kemudian data yang ada akan kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan debit dari sungai tersebut. Sungai tersebut akan kita bagi menjadi 2 segmen dengan jarak tiap segmen adalah 7 meter. Tetapi sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Pertama ada penggaris, kemudian ada benang bol, sendal, stopwatch, lalu tabel pengisian data sementara praktikum. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan memasang tali terlebih dahulu dari sisi sungai yang satu ke sisi yang lain, sekaligus memberi penanda pada tali tersebut untuk nantinya kita ukur panjangnya menggunakan mistar. Setelah terpasang, kemudian kita memasang tali kembali dengan jarak 3 meter dari tali awal yang kita pasang, sehingga akan tercipta travel distance dalam pengujian kecepatan nantinya. Tetapi sebelum melakukan pengujian kecepatan, kita akan mengukur kedalamannya terlebih dahulu. Di sini saya mengambil kedalaman untuk 2 lokasi yang berbeda, yaitu sisi kiri dan kanan dari lebar sungai. Kemudian setelah itu, baru kita melakukan percobaan kecepatan. Di sini kita akan melakukannya sebanyak 3 kali percobaan. Caranya dengan meletakkan suatu benda yang mudah terapung di atas sungai, terutama di tali awal yang kita pasang sebagai start, kemudian biarkan pelaju sampai finish pada tali akhir yang kita pasang sejauh 3 meter. Dan selama itu kita harus mengukur waktu laju benda menggunakan stopwatch. Dalam percobaan segmen 1, kita akan mendapatkan beberapa angka yang kemudian kita lakukan untuk menghitung debit yang ada. Tetapi sebelum itu, kita terlebih dahulu mengukur dimensi dan juga waktu dari segmen 2 yang kemudian nantinya kita akan akumulasi sehingga didapat hasil yang lebih akurat. Pertama kita akan mengukur lebar dari segmen 1 menggunakan tali, dan kemudian kita akan memasang pangkat sejauh 3 meter dari tali awal sehingga didapat travel distance. Dan langsung saja kita akan melakukan percobaan pertama pada segmen kedua untuk mendapatkan waktu yang dilewati aliran selama berada pada travel distance. Dari percobaan sebelumnya, kita telah mendapatkan beberapa data yang kemudian data tersebut akan kita lakukan perhitungan untuk mencari debit dari sungai yang telah kita amati. Pertama, kita akan mencari luas dari per tiap segmen sungai tersebut. Untuk segmen pertama, kita telah mendapatkan lebarnya, yaitu sebesar 11,2 meter untuk segmen 1.
dengan kedalaman kiri yaitu 0,46 meter dan kedalaman kanan 0,42 meter, sehingga didapat kedalaman rata-rata sebesar 0,44 meter. Sehingga dapat dihitung luasnya yaitu sebesar 4,92 meter persegi dengan cara mengalihkan antara lebar dan juga kedalaman rata-rata. Kemudian untuk segmen 2 kita telah mendapatkan lebarnya yaitu sebesar 11,4 meter dengan kedalaman kiri 0,54 meter dan kanan 0,52 meter, sehingga didapat rata-rata 0,53 meter, dan begitu pula luasnya sebesar 6,042 meter persegi. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan pada velocity atau kecepatan. Untuk segmen 1 kita telah menentukan travel distance yaitu sebesar 3 meter dari tali awal dengan waktu per tiap trail yang telah kita dapatkan, yaitu untuk trail pertama pada segmen 1 sebesar 6 second, kemudian trail kedua sebesar 6 second, dan trail ketiga sebesar 7 second. Maka tentukan rata-rata second yaitu 6,3 second. Maka dapat kecepatan dari segmen 1 adalah 0,47 meter persegi per second dengan cara membagi antara travel distance dengan rata-rata waktu. Kemudian untuk segmen 2 kita juga sama menentukan dari travel distance adalah 3 meter. Kemudian kita dapatkan per tiap trial dari percobaan, yaitu untuk percobaan pertama 17 second, untuk percobaan kedua 18 second, dan untuk percobaan ketiga adalah 26 second. Maka didapat rata-rata waktu yaitu sebesar 20,3 second, sehingga velocity dapat kita tentukan dengan cara membagi travel distance dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga didapat 0,2 meter persegi per second. Dan kemudian setelah itu kita bisa menentukan debit dari per tiap segmen. Untuk mencarinya kita bisa mengalihkan antara luas dan juga velocity dan juga faktor koreksi yaitu sebesar 0,85. Untuk segmen 1 kita mengalihkan luas dari segmen 1 adalah 4,92 meter persegi dengan kecepatannya yaitu 0,47 meter persegi per second. Kemudian kita kali dengan 0,85 didapat debitnya yaitu 1,96 meter kubik per second. Kemudian untuk segmen 2 sama langkahnya, kita mengalihkan antara luas dari segmen 2 dan juga kecepatan dari segmen 2, dan juga kita kali dengan 0,85 didapat 1,027 meter kubik per second, sehingga didapat debit rata-rata yaitu 1,49 meter kubik per second. Dari percobaan, perhitungan juga analisis yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan dalam melakukan pengukuran dimensi maupun kecepatan ataupun debit dari suatu aliran sungai. Kita juga bisa melakukannya secara mandiri dan manual, bahkan menggunakan alat-alat sederhana yang dapat dengan mudah kita temui di lingkungan sekitar kita, di mana tidak selalu menggunakan alat yang canggih yang memang dikhususkan dalam pengukuran kecepatan ataupun debit pada sungai. Walaupun dalam pengukuran ini tingkat keakuratan masih kurang jika dibanding dengan alat yang sudah ada dan khusus untuk pengukuran debit. Dan dalam perhitungannya, terutama dalam analisis perhitungan sungai ini, yang mungkin bisa kita sorot yaitu pada durasi waktu detik yang sangat berbeda antara segmen 1 dan segmen 2 dengan kedalaman yang ada pada tiap segmen. Melihat dari setiap variabel yang saling mempengaruhi, hal ini dapat disimpulkan jika kedalaman dari suatu sungai sangat mempengaruhi kecepatan dan juga debit yang dihasilkan, di mana semakin dalam aliran sungai, maka juga semakin lambat kecepatannya, dan begitu sebaliknya. Dan juga begitu terhadap debit yang akan dihasilkan. Terima kasih.